penthouse disewakan jauh di bawah harga pasaran. Buat anak kuliahan, tinggal di apartemen bagus tapi murah tentu menggiurkan. Normal, ketika ditawari apartemen yang harga sewanya jauh di bawah pasaran, muncul kecurigaan. Bisa jadi tempat itu bermasalah. Apa pernah terjadi pembunuhan, orang pernah bunuh diri, kanker, atau lainnya. Namaku Chrissy Alessandra, dan ini adalah kisah dari pengalaman pribadi ketika kuliah di Lim Kok Wing di kota Cyberjaya, Malaysia. Aku dan teman-teman mendapat tawaran dari seorang agen properti yang memang mengurusi anak-anak dari luar negeri untuk menyewa apartemen atau townhouse di daerah Cyberjaya. Kami mendapat tawaran kamar penthouse atau kondo di kompleks Cyberia. Dan nomor kamar kami adalah B199. Tanpa berpikir panjang, kami setuju untuk menyewa dan langsung membayar DP. Bulan itu juga kami pindah. Aku mengambil master bedroom di lantai 1, sedangkan sahabatku Heidi mengambil kamar biasa di samping kamarku. Sedikit lebih kecil dari kamarku, tapi kamarnya bagus. Hari pertama, aku langsung sibuk menata kamar tidur dan kamar mandi, sedangkan anak-anak yang lain sedang menonton DVD di ruang tamu sambil merokok. Mereka mengajakku untuk menonton bersama dulu, baru menata kamar setelahnya. Tapi aku bilang, aku mau menata dulu biar lebih enak nanti tidurnya. Begitulah prinsipku. Mau di mana saja, pokoknya kamar tidur dan kamar mandi harus nyaman dan sebersih mungkin. Rentetan kejadian aneh di apartemen kami dimulai dari sini. 1 jam setelah menata kamar tidur dan kamar mandi, aku yang seharusnya menyusul anak-anak menonton DVD di ruang tamu, justru memilih rebahan untuk menghilangkan rasa capek. Tanpa sadar, mataku sedikit mulai tertutup, sampai tiba-tiba aku mendengar suara jeritan yang nyaringnya menusuk gendang telinga. Bukan hanya itu saja, badanku juga tidak bisa bergerak, dan dadaku rasanya seperti terbakar, panas, dan sakit. Setelah beberapa menit berlalu, aku berhasil bangun dan keluar ke ruang tamu untuk bertanya ke anak-anak apakah ada yang mendengar jeritan itu atau tidak. Semua bilang tidak mendengar apa-apa. Semuanya, kecuali Heidi. Dia bilang, suara itu datang dari kamar mandi samping kamar kamu kan, Chris? Aku bilang, iya, kamu juga dengar. Iya, jawab Heidi. Aku tidak melanjutkan pembicaraannya lagi. Aku memilih bergabung untuk nonton DVD saja. Waktu berlalu. Beberapa bulan sebelum libur akhir tahun, ibuku datang dan menginap di kamarku selama 1 minggu. Setelah 1 minggu, ibu mau melanjutkan liburannya dan menginap di hotel di Kuala Lumpur. Jumat, semua berencana untuk keluar ke Kuala Lumpur dan bermain biliar. Aku sengaja tidak ikut, karena nggak enak tinggalin ibu sendirian di apartemen. Jadi, aku di rumah saja sambil menonton film. Kira-kira pukul 11 malam, ada yang memanggil namaku. Suara panggilan itu berasal dari kamar temanku bernama Holly di master bedroom lantai 2. Suara itu mirip sekali sama suara Holly. Aku sampai bilang, iya,
Sebentar ya, nanti gue naik. Namun, saat itu juga aku ingat kalau Holly, Heidi, dan teman-teman yang lain sedang pergi ke Kuala Lumpur. Aku melihat kamar Holly yang tertutup rapat dan kembali menonton DVD lagi sampai mamaku dipanggil untuk kedua kalinya. Aku terus abaikan suara itu. Lama-kelamaan, suara yang memanggil berubah menjadi berat seperti bukan suara manusia. Setelahnya, pintu kamar Holly digedor-gedor dengan keras. Suara itu masih memanggil-manggil namaku. Aku langsung matikan TV dan DVD, dan langsung lari ke kamarku. Aku kasih tahu ibuku kalau di apartemen ini ada setannya. Tapi ibuku tidak percaya dan malah tertawa. Aku coba untuk tidur malam itu, tapi aku terus memikirkan suara itu sampai pada akhirnya tertidur juga. Waktu kembali berlalu. Awal 2005, setelah liburan akhir tahun, kami harus meninggalkan Indonesia dan kembali lagi ke Malaysia untuk melanjutkan kuliah. Bagiku, bukan hanya kuliah yang harus dilanjutkan, tetapi juga pertunjukan horor di apartemen B 199. Di tahun baru ini, Holly tidak melanjutkan studinya dan meninggalkan apartemennya begitu saja. Dia hanya membawa sedikit barang-barangnya ketika pindah ke Australia. Untungnya, kami dapat pengganti Holly, yaitu temanku dari JIS, namanya Rebecca. Rebecca punya kepribadian yang menarik. Dia menjadi satu-satunya orang setengah Jerman di kalangan anak-anak Indonesia. Suatu malam, Rebecca mengajak aku pergi ke rumah temannya di Siberia Townhouse yang letaknya tidak jauh dari apartemen. Kami berdua jalan ke rumah teman Rebecca yang bernama Putri. Aku bisa dengan mudah akrab dengan Putri. Kami mengobrol banyak hal, sampai aku melihat jam, dan ternyata sudah mau pukul 12 malam. Aku mengajak Rebecca untuk pulang ke apartemen. Tapi Rebecca bilang dia akan nginap di rumah Putri. Dia juga mengajakku menginap juga. Tapi aku menolak ajakannya, karena ada sedikit tugas yang harus aku kerjakan. Jadi, mau tidak mau, aku pulang sendirian ke apartemen. Karena takut melewati jalan yang tadi aku lalui bersama Rebecca, aku memilih jalan yang lebih panjang dan jauh. Ya, setidaknya jalannya lebih terang, dan asumsiku pasti ada orang di situ. Tapi ternyata dugaanku salah. Tidak ada orang sama sekali yang melintas di jalan ini. Sepi sekali, seperti kuburan. Hanya aku sendirian, ditemani lampu-lampu jalanan dan lampu sorot besar. Ketika melewati taman bermain anak-anak, lampu sorot itu mengenai badanku dan membuat bayanganku jauh lebih besar dan menarik semua perhatianku untuk melihat bayanganku yang terus pelan-pelan mengecil karena aku berjalan menjauhi lampu sorot itu. Setelahnya, aku melihat satu bayangan lagi di sampingku yang jauh lebih besar. Aku mulai kedinginan dan merinding. Aku menengok ke belakang, tapi tidak ada siapa-siapa. Merasa sangat ketakutan, aku mulai jalan dengan cepat sambil menelpon pacarku di Indonesia hanya untuk mengalihkan rasa takutku. "Chris, ada apa telepon jam segini? Tumben." Aku hanya bisa bilang, "Tolong, temani aku bicara sampai aku naik ke kamarku ya. Aku takut jalan sendirian."
Pacarku menemaniku berbicara sampai akhirnya aku melihat pintu masuk apartemen. Aku merasa sangat lega. Pasti ada security sedang jaga. Jadi setidaknya aku tidak sendirian. Namun aneh, malam itu tidak ada security yang jaga dan pintu terbuka begitu saja. Padahal untuk masuk lobi apartemen harus memakai kartu khusus. Tidak mau memikirkan segala keanehan ini, aku langsung menuju lift. Lampu di atasku terus kelap-kelip, seperti di film-film horor, yang membuatku semakin takut. Pintu lift akhirnya terbuka, dan aku langsung masuk dan menekan tombol lantai paling atas. Aku dan pacarku mengakhiri pembicaraan. Aku sudah siap masuk apartemen dan mengunci diri di kamar. Aku berencana tidur dengan semua lampu menyala. Ketika hendak membuka pintu ganda apartemen, dari jendela aku melihat sosok orang di ruang makan. Ruang makan dan ruang tamu memang terlihat dari jendela. Kami sudah menutup jendela itu menggunakan gorden tipis. Jadi kami masih bisa melihat sosok bayangan. Aku mulai merasa tenang karena sudah ada orang di apartemen. Aku membuka kunci pintu gerbang dan siap membuka kunci pintu utama. Sampai tiba-tiba tanganku berhenti sendiri. Seakan-akan ada yang memberitahu untuk berhenti dan jangan buka pintu itu. Keluar dari situ dan lari ke rumah Putri malam ini. Tidak jadi membuka kunci pintu utama, aku mundur keluar lagi dan melihat ruang makan dari luar. Aku masih melihat sosok bayangan itu berdiri tegap dan tidak bergerak. Aku langsung mengambil HP dan menelpon Heidi. "Hei, lu di mana?" Aku berharap dia bilang di rumah. "Hei Chris, gue masih di rumah cowok gue nih. Sebentar lagi pulang kok. Lo udah balik ya?" Heidi bertanya balik. "Wani, udah balik ke Malaysia ya?" Tanyaku lebih lanjut. "Enggak, Wani masih di Jakarta setahu gue. Kalau nggak salah, dia baru datang minggu depan kan." Sambil terus mengamati sosok bayangan yang berdiri di ruang tamu itu, aku langsung bilang, "Kalau gitu, itu siapa yang di ruang tamu kita?" Begitu aku selesai bicara, sosok itu tiba-tiba berjalan perlahan menuju pintu utama dengan model jalan yang patah-patah, seperti di film-film horor Thailand. Aku langsung lari ke lift, menekan tombol sambil berdoa semoga pintu lift cepat terbuka. Aku langsung masuk ke dalam lift. Begitu pintu terbuka, aku tekan tombol GF dan langsung lari secepatnya ke rumah Putri. "Krisih, kok balik lagi?" kata Putri membuka pintu rumahnya. "Ayo masuk." Aku mau menjawab, namun aku kehabisan napas karena berlari sangat cepat tanpa berhenti. Aku hanya bisa bilang, "Tolong minta air dong." Setelah minum dan menenangkan diri, aku mulai cerita apa yang terjadi di apartemen. Aku mulai merokok 1 batang. Sebelumnya aku tidak pernah merokok. Hanya malam itu, untuk membunuh rasa tegangku. Ketika bercerita ke Putri, tiba-tiba aku dapat telepon dari Heidi, menanyakan keberadaanku. Aku bilang kembali ke rumah Putri untuk merokok. Di telepon itu juga aku memberitahu Heidi alamat rumah Putri. Aku bilang kalau aku kembali ke rumah Putri, dan aku akan langsung pulang begitu rokok ini habis. Aku merasa lebih tenang begitu tahu kalau Heidi sudah di apartemen. Begitu selesai merokok dan lebih tenang,
Aku pamitan sama Putri dan membuka pintu rumahnya. Tapi aku malah melihat Heidi di depan rumah pintu Putri. Sama seperti aku tadi, dia datang sambil kehabisan napas, lalu minta segelas air. Melihat kejadian yang serupa, Putri mulai tertarik dengan apartemen B199 dan ingin tahu lebih dalam lagi. Aku mulai bercerita soal kejadian-kejadian aneh di apartemen B199. Heidi yang merokok untuk menenangkan diri hanya diam saja, tidak mau ikut bercerita. Mendengar ceritaku, Putri meminta aku dan Heidi untuk menginap di rumahnya saja bersama Rebecca. Namun aku merasa tidak enak karena bakal penuh. Aku dan Heidi memberanikan diri pulang ke apartemen untuk beristirahat. Setidaknya sekarang kami tidak sendirian. Di jalan pulang ke apartemen, Heidi mulai bercerita. Dia melihat sosok Wani yang lari kencang membuka pintu apartemen dan masuk ke kamar sambil membanting pintu. Heidi menghampiri kamar Wani untuk meminta uang sewa bulan ini. Saat itu Heidi menyadari kalau kamar Wani ternyata kosong. Setelah merasakan hembusan angin dingin dari celah-celah pintu, Heidi mulai melihat gagang pintu Wani bergerak sendiri. Pintu terbanting tertutup. Setelah itu, pintu digedor-gedor dari dalam, kencang sekali. Karena takut, Heidi langsung lari dari apartemen dan tanpa mengunci pintu. Begitu sampai di apartemen, kami langsung masuk kamar masing-masing untuk beristirahat. Malam itu aku mimpi buruk. Di mimpiku, aku berada di sebuah ruangan yang sangat gelap dan luas. Aku hanya melihat ada satu lampu gantung yang berada persis di atas meja, yang diduduki oleh anak perempuan yang sedang menangis sambil menutupi wajahnya dengan tangan di meja. Heran, aku mendekati anak itu dan bertanya, "Hei, kamu kenapa menangis? Sudah, jangan menangis lagi ya. Ada kakak kok di sini. Kamu aman." Setelah aku mengatakan itu, tiba-tiba ada yang memegang pergelangan kakiku dari bawah kursi. Lalu, aku melihat sosok perempuan dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Perempuan itu memakai baju putih. Aku terjatuh karena kakiku ditarik oleh makhluk itu. Dia merangkak pelan-pelan ke arah dadaku. Aku langsung terbangun. Anehnya, begitu membuka mata, aku melihat sosok itu masih ada di atasku. Aku begitu terkejut, sampai jantungku rasanya seperti mau lepas. Aku tutup lagi mataku lalu berdoa. Aku buka mata, dia masih ada. Aku tutup lagi dan aku terus berdoa sampai pada akhirnya dia lenyap. Aku melihat pergelangan kakiku yang terasa sakit. Ternyata ada lebam di sana. Aku melihat jam. Ternyata sudah pukul 10 pagi. Gila, masih pagi. Dan gangguan di apartemen ini sudah terjadi. Saat itu aku memutuskan untuk segera pindah. Seminggu kemudian kami berempat kumpul di kedai makan di bawah apartemen. Aku mengusulkan untuk segera pindah dari apartemen B199. Aku menceritakan semua kejadian yang kualami dari awal September 2004 sampai kejadian di mana aku ditarik oleh sosok perempuan berbaju putih dan berambut panjang itu. Ternyata bukan hanya aku dan Heidi saja yang pernah mengalami kejadian aneh. Semua anak yang tinggal di apartemen B199 pernah mengalami, dan semuanya terdengar sangat mengerikan. Akhirnya kami setuju untuk pindah ke apartemen lain.
Kami menghubungi agen properti untuk memberitahu kalau kami akan segera pindah. Karena perjanjiannya adalah menyewa selama 2 tahun, akhirnya DP kita jadikan denda. Tidak ada yang mempermasalahkan DP itu. Pokoknya, kami pengen pindah dari apartemen ini secepatnya. Kami juga memutuskan harus berpisah, karena di gedung apartemen Blok C yang baru saja jadi kamarnya lebih kecil dan hanya bisa bertiga. Wani sudah berencana untuk tinggal sama teman-teman dari kelasnya dan Rebecca juga akan pindah dan tinggal bersama Putri. Sedangkan aku dan Heidi pindah ke gedung baru di apartemen Blok C. Ketika kami pelan-pelan mulai memindahkan barang kami, Putri datang untuk membantu. Saat itu aku punya ide. Aku mau bawa kucing yang sering kami rawat di depan rumah Putri ke apartemen B199. Kucing ini salah satu kucing terjinak yang pernah aku tahu. Dia tidak pernah mencakar atau menggigit. Anak-anak bertanya, kenapa aku bawa kucing ke apartemen B199? Aku bilang, kalau binatang itu punya indera yang lebih tajam dari manusia. Kalau ada apa-apa, kucing itu pasti langsung tahu. Dan teman-temannya pun setuju. Aku menggendong kucing itu selama kami berjalan ke apartemen B199. Begitu kita sampai di depan pintu, kucing itu mulai tegang. Begitu aku masuk rumah, kucing itu menjadi sangat histeris dan mencakar tanganku sampai berdarah. Kucing itu lari kencang sekali dan menghilang entah kemana. Kami semua terkejut, sambil saling menatap satu sama lain. Sudah jelas, di sini ada sesuatu yang jahat banget, kata Putri. Itu, lihat gak? Ada batu disusun rapi, kata Wani memotong kalimat Putri. Kami semua melihat ada batu yang disusun sangat rapi di luar jendela apartemen. Yang membuat kami heran adalah tempat batu itu disusun tidak masuk akal. Di situ tidak ada jalan yang bisa dilewati. Harus pakai mesin yang membantu orang naik dan turun untuk membersihkan jendela. Bisa juga dari dalam, tapi pasti akan bertemu dengan kami. Tidak ada balkon di luar jendela apartemen. Jendela itu langsung menghadap ke tembok apartemen di sebelahnya. Dengan kata lain, sebelah situ jadi seperti jurang yang kalau terjatuh langsung menghantam lantai dasar. Kami tidak mau terlalu memikirkan batu-batu itu. Kami melanjutkan membereskan barang-barang kami. Beberapa saat kemudian, Putri melihat batu itu sudah tidak ada, tapi pindah ke dalam rumah. Semakin aneh karena batu-batu itu tidak lagi tersusun, tapi ditata membentuk sebuah lambang. Aku pernah melihat sigil seperti itu di film-film horor. Namun, kami semua tidak ada yang tahu itu sigil apa. Heran dan takut, kami sudahi rencana untuk membereskan barang dan melanjutkannya besok siang. Keesokan harinya ketika masuk ke apartemen, kami melihat ruangan tamu sudah berantakan. Seakan-akan ada orang yang habis ngamuk. Kami melihat lambang yang kemarin disusun menggunakan batu, kini berubah dalam bentuk coretan di dinding, lantai, dan di seluruh ruangan. Batu aneh itu masih terletak di tempat yang sama. Melihat itu semua, kami langsung membatalkan niat untuk membereskan sisa barang yang sebetulnya masih banyak. Kami memutuskan untuk menyewa jasa pindahan demi keamanan. Petugas jasa pindahan tentu kaget melihat kondisi apartemen kami. Namun mereka enggan bertanya dan memutuskan bekerja lebih cepat. Tepat saat itu, pemilik apartemen datang ke kamar kami.
Pemilik apartemen marah besar. Dia protes karena ruang tamu dan kamar lainnya berantakan. Ditambah coretan-coretan aneh di dinding. Dia menuntut uang ganti rugi. Kami mencoba menjelaskan duduk perkaranya. Namun pemilik apartemen tidak mau tahu. Meski keheranan, pemilik apartemen tetap minta uang ganti. Kami tidak berdaya karena tidak punya bukti. Akhirnya kami patungan untuk membayar ganti rugi. Setelah pindah ke apartemen baru, aku merasa jauh lebih nyaman dan aman. Tidak ada lagi rasa dingin atau merinding secara tiba-tiba. Konon, sampai sebelum aku pulang ke Indonesia, masih banyak orang yang melihat lampu kamar kami suka menyala sendiri. Teman-teman kami masih sering melihat aku, Hedi, atau siapa saja yang pernah tinggal di sana memanggil-manggil untuk ke atas. Salah satu teman sekelasku protes, kenapa aku tidak membukakan pintu setelah memanggil-manggil dari balkon. Aku heran, dan aku bilang kalau aku nggak ke balkon sama sekali. Lalu dia bertanya lagi, kalau aku masih di apartemen B199 atau tidak. Aku bilang, sudah lama pindah. Dia langsung kaget, karena semalam dia melihatku melambai-lambaikan tangan memanggilnya untuk naik ke atas. Begitu dia naik dan sampai di depan, katanya tempat itu gelap sekali, dan tidak ada tanda-tanda orang tinggal di sana. Sampai saat ini, aku tidak pernah lupa akan semua kejadian-kejadian di apartemen itu. Seperti apa tempat itu sekarang? Apa masih ada? Apa ada orang yang tinggal di situ? Lambang apa yang kami lihat di apartemen itu sebenarnya? Apa yang mengganggu kami selama tinggal di sana? Hantu atau iblis? Pertanyaan yang tidak pernah aku dapatkan jawabannya sampai sekarang.